Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim, mencela atau mengolok-olok orang lain adalah perbuatan yang buruk menurut agama Islam. Mencela itu akan mencelakakan nama baik seseorang, terlebih mencela tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dalam hadis Nabi, seseorang yang mencela pada sesamanya itu diibaratkan telah membunuhnya. Nabi pernah bersabda, barang siapa bersumpah dengan agama yang bukan agama Islam dengan berbohong dan sengaja, maka ia sebagaimana yang dikatakannya. Dan barang siapa bunuh diri sebab sesuatu, maka ia akan disiksa kelak di hari kiamat. Dan tidak ada nazar bagi seseorang pada barang-barang yang tidak dimilikinya. Dan adapun mencela sesama mukmin, maka ia sama halnya dengan membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, jelaslah mencela adalah perbuatan yang tidak terpuji. Akan tetapi, menjadi kerepotan saat kita sering dicaci atau diolok-olok orang lain. Sementara kalau membalas cacian, maka juga akan mencaci. Lantas bagaimana sikap seseorang yang menjadi korban cacian orang? Bolehkah membalas cacian atau olok-olokan tersebut? Syariat memang menganjurkan kita untuk bersabar, karena sabar adalah perbuatan yang terpuji. Namun, kita sebagai manusia sangat wajar tidak dapat menahan emosi kalau sering dicela, apalagi mencelanya sampai melampaui batas. Oleh karena itu, syariat sendiri memaklumi bagi orang-orang yang terzolimi bila ia ternyata membalas olok-olokan atau cacian yang dilontarkan oleh orang lain padanya. Hanya saja dalam membalas olok-olokan tersebut tidak semena-mena dan ada aturan yang harus diperhatikan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in pada bab hudud memaparkan, apabila ada seseorang mencela orang lain, maka boleh bagi si korban untuk membalas celaan tersebut sesuai dengan kadar celanya, serta tidak mengandung kebohongan atau qadhaf atau perkataan yang menuduh zina seperti kata wahai si zalim dan wahai si bodoh. Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa meski seseorang diperbolehkan membalas celaan yang dilakukan oleh orang lain padanya, namun ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Pertama, membalas celaan orang lain itu kadarnya harus sama. Artinya, celaan yang dilakukan untuk membalas tidak boleh melebihi kadar celaan yang didapatkan. Kedua, di dalam mencela balik tidak ada unsur kebohongan apalagi sampai menuduh zina. Penting untuk diketahui bahwa yang dimaksud kadar yang sama termasuk bukan dalam segi isi atau konten celaannya. Terkadang olok-olokan yang dilakukan berupa kebohongan, sementara membalas celaan dengan kebohongan tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kesamaan yang dimaksud adalah selevel dalam segi bilangan yang telah dilakukan. Nabi Muhammad sebagai manusia yang agung juga pernah mengalami hal serupa waktu perang Uhud. Paman Nabi yang bernama Syaidina Hamzah berhasil dibunuh serta dimutilasi. Melihat kejadian itu, spontan Nabi sangat marah dan ingin balas dendam 70 kali lipat. Maka turunlah ayat Al-Quran sebagai peringatan kepada Nabi dan para umatnya. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surah An-Nahl ayat 126. Maka dari itu sobat muslim, jika ingin membalas maka tetaplah profesional, yang artinya sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada diri kita. Namun yang paling penting dan paling baik adalah menerima kezoliman itu dengan lapang dada dan sabar. Karena menghadapi seseorang dengan lemah lembut dan tidak membalas kezalimannya lebih utama daripada menghadapi dengan keras kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.